Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada Ibu dosen Febri Marani Marinda. Saya di sini Rinaldo Andira Resmono selaku moderator dengan nomor induk mahasiswa 070 4128 20 25 101. Kami di sini dari kelompok 1 kelas C Hubungan Internasional Indralaya akan membawakan tema diskusi yang berjudul Perubahan Sosial dan Kebudayaan. Sebelum memulai diskusi, saya akan mempersilahkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Afifah Fatinah dengan NIM 0704 1282 025118. Perkenalkan, nama saya Ardani dengan NIM 0704 1282 025125. Perkenalkan, nama saya Dea Adistia Putri dengan NIM 0704 128 2025 102. Perkenalkan, nama saya Jendika Bagaskara dengan NIM 0704 12 820 251 47. Perkenalkan, nama saya Dwi Ahmad Riko dengan NIM 0704 128 2025 144. Perkenalkan, nama saya Rifani Yoransya Putri dengan NIM 0704 128 20 25 127. Perkenalkan, saya Rizky Agustina dengan NIM 0704 12 82 02 5107. Perkenalkan, saya Stefani dengan NIM 0704 1282 02 5124. Baiklah, kami akan memulai diskusi kami dengan materi pertama, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan yang akan dibawakan oleh Afifah Fatinah dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan membawakan materi mengenai bentuk-bentuk dalam perubahan sosial dan kebudayaan. Jadi, sebelumnya saya akan membawakan perubahan sosial itu adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, ras, sikap, dan pola perilaku individu serta kelompok. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama pada berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Perubahan budaya sendiri akan otomatis mengikuti apabila adanya perubahan sosial. Nah, perubahan-perubahan tersebut akan terjadi mengikuti perkembangan sosial yang ada serta kebutuhan manusia seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat sekarang yang disebut sebagai generasi milenial jauh berbeda dengan masyarakat pada era tahun 1960 dan 1970-an. Perubahan tersebut juga biasanya didahului dengan adanya gejala-gejala sosial. Next. Penyebab dari perubahan sosial budaya ini ada 5, yaitu yang pertama adalah masuknya kebudayaan asing yang mempengaruhi kebudayaan aslinya, kemudian ada perubahan lingkungan yang terjadi di masyarakat tersebut, lalu adanya konflik yang terjadi di masyarakat, kemudian adanya perubahan jumlah penduduk, serta munculnya penemuan-penemuan baru di masyarakat seperti penemuan teknologi. Nah, bentuk-bentuk ini ada dibagi menjadi dilihat dari pengaruhnya, dilihat dari hasilnya, dilihat dari perubahannya, serta penyebabnya. Untuk yang dilihat dari pengaruhnya, ini ada perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil ini terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung ke masyarakat luas. Nah, contohnya seperti mode pakaian, bentuk rumah, atau mainan anak. Kemudian, untuk perubahan yang besar, itu terjadi pada unsur-unsur struktur sosial, namun terjadinya berpengaruh untuk ke struktur kemasyarakatan, serta sistem mata pencaharian, hubungan kerja, dan stratifikasi masyarakat. Contohnya nih kayak masyarakat dari agraris berubah menjadi masyarakat industrialis. Yang kedua yang dilihat dari hasilnya yaitu perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural yaitu perubahan yang sangat mendasar dan menyebabkan timbulnya reorganisasi masyarakat. Ini kayak sistem pemerintahan yang menyebabkan perubahan besar-besaran itu dari sistem pemerintahan kerajaan ke republik, itu contohnya. Kemudian yaitu perubahan proses. Ini sifatnya tidak mendasar seperti perubahan struktural, namun digunakan untuk menyempurnakan yang sebelumnya.
seperti adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR, di mana MPR menambahkan serta menghapuskan beberapa pasal di Undang-Undang Dasar 1945 dengan masuk menyempurnakan undang-undang tersebut. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Stefani. Baiklah, selanjutnya ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat itu secara lambat membutuhkan waktu yang cukup lama dan biasanya melalui antara perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada perubahan lambat, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa kehendak atau rencana tertentu. Perubahan ini terjadi melalui tahapan-tahapan dari yang sederhana menjadi maju. Misalnya kehidupan masyarakat suku Kubu di Sumatera. Mereka mengalami perubahan secara lambat, terutama dalam tempat tinggal dan mata pencarian hidup. Sampai saat ini, suku Kubu masih menjalankan aktivitas lamanya, yaitu meramu dan berburu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan selanjutnya itu ada perubahan cepat. Perubahan ini biasanya perubahan revolusi, perubahan yang berlangsung secara cepat serta tidak ada kehendak atau perencanaan terlebih dahulu. Perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga. Pada revolusi, perubahan bisa terjadi dengan tidak direncanakan atau direncanakan. Biasanya diawali dengan konflik atau ketegangan dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Pada umumnya, suatu perubahan dianggap sebagai perubahan cepat yang mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat seperti ekonomi, hubungan antara manusia, politik, dan sistem kekeluargaan. Misalnya revolusi bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Kemudian itu ada perubahan yang dikehendaki. Perubahan bentuk ini adalah perubahan yang diperkirakan atau sudah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan melakukan perubahan di masyarakat. Pihak yang ini disebut sebagai agent of change atau agen perubahan, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misalnya tokoh masyarakat, pejabat pemerintah seperti mahasiswa yang mempunyai program guna mewujudkan agen perubahan tersebut. Adapun cara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi masyarakat ialah dengan social engineering atau rekayasa sosial, yaitu melalui sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Cara ini sering juga disebut social planning atau perencanaan sosial. Kemudian ada perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Karena terjadi di luar perkiraan dan jangkauan, perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Kecenderungan perubahan ini terjadi karena adanya bencana alam atau disaster, misalnya banjir, tanah longsor, dan gempa bumi seperti yang baru terjadi di kota Meksiko. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan proses terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Secara umum, terdapat 3 proses yang membawa kepada perubahan sosial budaya, yakni ada alkulturasi. Alkulturasi merupakan proses bertemunya 2 budaya atau lebih, di mana unsur-unsur budaya lebih lama masih ada. Contohnya, Sunan Kalijaga menggunakan budaya wayang untuk mengajar keagamaan di negara kita. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses bertemunya 2 budaya atau lebih yang bercampur dan menghasilkan budaya yang baru. Tidak seperti alkulturasi yang masih ada unsur lamanya, jadi bisa disimpulkan bahwa budaya yang lama pastinya hilang. Namun, proses asimilasi ini berlangsung lama, namun terus-menerus. Dan yang ketiga ada difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur budaya dari seseorang ke orang lain, atau kelompok masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Prinsip yang pertama dari difusi adalah unsur-unsur kebudayaan itu pertama-tama akan diambil dari
ahli masyarakat yang paling dekat hubungannya atau letaknya, paling dekat dari sumbernya. Kemudian, kebudayaan baru tersebut diambil oleh masyarakat yang jauh hubungannya atau terletak jauh dari sumber unsur budaya baru. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor pendorong dan penghambat sosial budaya. Yang pertama, faktor pendorong perubahan sosial budaya adalah 1. Kontak dengan kebudayaan lain, 2. Sistem pendidikan yang maju, 3. Sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan kuat untuk maju, yang keempat, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang kelima, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka, keenam, keadaan masyarakat yang majemuk, ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, kesembilan, orientasi hidup ke masa depan, kesepuluh, senantiasa ada keinginan untuk memperbaiki tingkat kehidupan, artinya tidak mudah menyerah pada keadaan. Yang kedua adalah faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Keempat, dalam masyarakat terhadap kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Yang kelima, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Yang keenam, rasa takut akan terjadi keguncangan integrasi. Yang ketujuh, adanya hambatan yang bersifat ideologis. Yang kedelapan, hambatan yang bersifat adat dan kebiasaan. Yang kesembilan, adanya anggapan bahwa pada hakikatnya hidup ini buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial intern merupakan perubahan yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri. Ada beberapa faktor penyebab perubahan sosial yang disebabkan oleh masyarakat, antara lain, 1. Perubahan penduduk. Setiap masyarakat mengalami proses sosial di antaranya interaksi sosial dan sosialisasi. Kedua kondisi ini, baik cepat maupun lambat, akan mengubah pola pemikiran dan tingkat pengetahuan yang akan lebih mempercepat proses perubahan. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Penemuan baru juga dapat mempengaruhi perubahan sosial. Penemuan yang benar-benar baru disebut discovery. Penemuan baru ini berupa alat, gagasan, atau rangkaian ciptaan. Penemuan baru apabila telah diterima dan diakui masyarakat disebut invention. Proses yang terjadi dalam discovery menjadi invention memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga adalah konflik dalam masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial lainnya adalah adanya konflik di dalam masyarakat. Adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat seperti perbedaan ciri-ciri fisik, kepentingan pendapat, status sosial, ekonomi, suku, bangsa, ras, agama, dan lain-lain seringkali memicu munculnya konflik. Konflik dapat terjadi antar individu, antar kelompok, antar individu dengan kelompok, dan antar generasi. Next slide. 2. Yaitu faktor penyebab perubahan sosial ekstern. Faktor penyebab perubahan sosial ekstern merupakan perubahan masyarakat yang bersumber dari luar masyarakat itu sendiri. Faktor penyebab perubahan sosial tersebut seperti faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah. Adanya peperangan dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. 1. Alam yang ada di sekitar masyarakat berubah. Faktor penyebab perubahan sosial dari luar bisa terjadi karena perubahan alam. Hal ini dikarenakan alam memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Alam merupakan penyedia bahan-bahan makanan, pakaian, penghasil tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Jika jumlah penduduk semakin tinggi juga tekanan terhadap alam, oleh karena itu akan terjadi kerusakan alam. Yang kedua, adanya peperangan. Adanya peperangan di suatu wilayah menjadi penyebab perubahan sosial. Hal ini mengakibatkan berubahnya kepribadian setiap individu sebagai anggota masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Perubahan sosial bisa terjadi karena melibatkan seluruh komponen masyarakat dan akan membawa perubahan dalam masyarakat tersebut, baik besar maupun kecil. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan. Pengaruh yang terjadi pada kebudayaan masyarakat lain adalah salah satu dari faktor penyebab perubahan sosial eksternal. Hal ini dikarenakan hubungan sosial selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat sehingga kebudayaan satu dengan kebudayaan lain bertemu dalam proses sosial, baik bertemu tersebut secara asosiatif maupun disosiatif. Yang keempat, bencana alam. Bencana alam adalah faktor penyebab perubahan sosial yang terjadi karena dengan adanya bencana alam,
masyarakat bisa mengubah segala bentuk struktur dan juga sistem hidup yang sudah direncanakan sebelumnya. Perubahan modernisasi dalam masyarakat pedesaan dan perkotaan. Modernisasi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, karena modernisasi merupakan salah satu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat tidak bisa menghindarinya karena setiap masyarakat manusia selalu mengalami perubahan dan selalu ingin berubah. Perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat tersebut merupakan fenomena sosial yang wajar. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Perubahan sosial itu adalah suatu proses yang melahirkan perubahan-perubahan di dalam struktur dan fungsi dari suatu sistem kemasyarakatan. Salah satu bentuk nyata dari perubahan sosial adalah modernisasi, yaitu perubahan sosial budaya yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan. Modernisasi merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi masyarakat, karena proses tersebut mencakup bidang-bidang yang sangat luas yang menyangkut proses disorganisasi, masalah-masalah sosial, konflik antar kelompok, dan hambatan-hambatan terhadap perubahan, dan lain sebagainya. Terjadinya perubahan sosial di pedesaan. Gaya hidup seseorang tidak hanya dari pribadi masing-masing, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan tempat tinggal. Pengaruh globalisasi merubah gaya hidup anak muda di desa cukup baik dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cenderung memudahkan kegiatan. Selain itu, modernisasi di desa mempengaruhi aktivitas sosial di antaranya mempermudah pencaharian warga, keefektifan dalam berkomunikasi, dan pemanfaatan lingkungan alam yang semakin luas. Adanya perubahan sosial dan budaya ini, masyarakat desa menjadi terangkat dalam segi sektor perekonomiannya. Perubahan yang terjadi di masyarakat tentunya sangat dipengaruhi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masalah-masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat juga dipengaruhi adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu adanya penanganan khusus terkait perubahan yang sifatnya negatif dalam masyarakat yang akan mempengaruhi budaya yang baik. Namun perlu diketahui dengan adanya perubahan sosial budaya akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan serta mampu menambah wawasan bagi masyarakat yang berorientasi pada tujuan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat. Maka terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat memang perlu adanya dengan mempertimbangkan nilai dan norma pada budaya baru yang masuk, sehingga terciptanya kondisi sosial budaya masyarakat yang lebih baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan terjadinya perubahan sosial dan budaya di wilayah perkotaan. Dampak yang ditimbulkan dari modernisasi di pedesaan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di perkotaan. Hanya saja permasalahan yang terjadi pada kota jauh lebih membahas kelangsungan dan ketahanan sosial budaya tersebut pada modernisasi. Salah satunya adalah urbanisasi. Arus urbanisasi tidak hanya berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat, akan tetapi juga berpengaruh terhadap kebudayaan yang dimiliki. Terutama, masyarakat urban bukan hanya berasal dari suatu daerah, akan tetapi berasal dari daerah yang berbeda-beda. Kondisi inilah yang sangat mempengaruhi kebiasaan atau kebudayaan dalam masyarakat yang mulai bersifat modern. Selain itu, juga kekerabatan antar sesama mulai memudar, hormat terhadap yang lebih tua mulai menghilang, kebiasaan lain seperti gotong royong dan acara-acara adat lainnya sudah jarang diterapkan, seperti membangun rumah, membuat pagar, membuat jembatan, dan masih banyak lagi yang biasanya dilakukan bersama-sama. Jika kita lihat dari sisi negatif, maka modernisasi akan dipandang sebelah mata saja. Khususnya oleh orang-orang perkotaan yang akan menganggap bahwa modernisasi sebagai perusak sosial dan budaya yang sudah lama ada. Untuk itu, sebagai bahan acuan, berikut beberapa sekiranya dampak positif modernisasi di perkotaan pada bidang sosial dan kebudayaan. Yang
Poin pertama adalah perubahan tata nilai dan sikap. Tata nilai adalah cara berpikir masyarakat dan aturan yang mempengaruhi tindakan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman dalam bersosialisasi. Tata nilai masyarakat tradisional sangatlah berbeda dengan tata nilai masyarakat modern. Tata nilai dan sikap yang tertuju terhadap pengaruh modernisasi tergambar pada manusia modern itu sendiri, diantaranya adalah: 1. Memiliki alam pikiran atau state of mind yang terbuka terhadap pengalaman baru. 2. Memiliki kesanggupan membentuk dan menghargai opini, yaitu berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, melakukan perencanaan dengan mempercayai terhadap ilmu pengetahuan sebagai dasar-dasarnya. Yang keempat, memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu dapat diperhitungkan. Yang kelima, menghargai orang lain karena prestasinya. Yang keenam, memiliki perhatian terhadap persoalan politik masyarakat. Serta yang ketujuh, mengejar fakta dan informasi. Poin yang kedua adalah berkembangnya pengetahuan dan teknologi, modernisasi dan teknologi, serta ilmu pengetahuan saling berhubungan erat dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan membawa perubahan bagi masyarakat serta sosial budaya. Modernisasi ini sangat mendukung bagi masyarakat untuk membawa perubahan di masa ini, terutama dalam bidang teknologi. Teknologi sangat membantu serta mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Adapun manfaat teknologi kehidupan masyarakat diantaranya ialah transportasi, komunikasi, ekonomi, pertanian, serta pendidikan. Baiklah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baiklah, apa ada yang mau berargumen dengan materi yang sudah disampaikan? Oke, aku mau tanya untuk masalah modernisasi masyarakat di pedesaan. Kan kalau modernisasi ini, kalau misalkan terjadi di pedesaan nih, kan itu akan menghilangkan atau akan mengurangi norma dan nilai yang ada di masyarakat tersebut. Nah, sedangkan nilai dan norma ini kan harus dijunjung tinggi oleh individu kan. Terus juga modernisasi ini bisa menghilangkan suatu ciri khas dari suatu masyarakat tersebut. Gimana sih cara nyikapinya hal itu? Jadi menurut saya perlu penanganan khusus terkait perubahan yang sifatnya akan mempengaruhi budaya yang baik. Karena perubahan dalam suatu masyarakat memang perlu adanya dengan mempertimbangkan nilai dan norma pada budaya yang baru masuk. Sehingga terciptanya kondisi sosial budaya masyarakat yang lebih baik. Tapi kalau misalkan modernisasi itu sebenarnya seberapa penting sih dilakuin? Karena kan kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kita lihat di suku pedalaman gitu kan, kayak mereka tuh punya ciri khasnya masing-masing gitu. Mereka punya kayak kayak punya ciri khasnya gitu kan. Kalau misalkan dilakuin modernisasi kan nanti ciri khas mereka hilang. Jadi seberapa penting sih sebenarnya modernisasi ini kalau misalkan di pedesaan gitu? Jadi sebenarnya modernisasi ini, tapi kembali lagi harus difilter di setiap masyarakat supaya nggak menghilangkan ciri khas dari masyarakat tersebut. Jadi balik lagi ke masyarakatnya masing-masing tuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau bertanya di modernisasi perkotaan. Seperti yang kita ketahui, urbanisasi merupakan salah satu dampak di dalam modernisasi perkotaan. Nah, sekiranya adakah solusi yang dapat kita gunakan untuk setidaknya mengatasi perkembangan modernisasi serta urbanisasi yang semakin tahunnya meningkat? Terima kasih. Ya, sama-sama. Solusi yang setidaknya dapat digunakan untuk mengatasi perkembangan modernisasi serta urbanisasi tersebut ya. Solusi yang mungkin dapat kita gunakan dalam mengatasi upaya peningkatan modernisasi dan urbanisasi adalah pemerataan pembangunan di desa-desa, memberikan solusi konkret dan lapangan pekerjaan bagi penduduk desa, melakukan program kebijakan pemerintah yang berfokus pada pembangunan desa, melestarikan budaya bangsa dengan cara mengikuti tren dunia barat melalui pendidikan budaya daerah baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Pembangunan desa tadi ditujukan untuk setidaknya mengurangi urbanisasi yang terjadi di sekitar wilayah besar di Indonesia. Jadi
masyarakat juga lebih memiliki pilihan untuk tetap tinggal di desa tersebut dan memiliki kehidupan yang selayaknya berkembang seperti kota-kota yang besar di luar sana. Oh, baik. Dan tak lupa memperbaiki infrastruktur serta akses transportasi di daerah pedesaan dan daerah tertinggal tersebut, sehingga daerah pedesaan dan perkotaan tersebut tidak terlalu jauh perbedaan dari segi ketinggalan perkembangan modernisasinya. Apakah sudah cukup? Baik, sudah saya pahami. Terima kasih, Adrani. Oke, aku mau nanya dong. Jadi kan dari akulturasi yang udah dijelasin, apa sih faktor internal dan faktor eksternal dari akulturasi tersebut? Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Stephanie ya. Jadi faktor internal dari akulturasi itu, internalnya itu yaitu bersumber dari dalam masyarakat. Contohnya itu penduduk yang semakin bertambah dan berkurang karena adanya kelahiran, kematian, juga migrasi. Kalau faktor eksternalnya itu sumbernya itu berasal dari luar. Faktor itu mempengaruhi masyarakat dan mengubah tatanan masyarakat yang ada. Contohnya itu terjadinya peperangan, pengaruh kebudayaan asing melalui proses difusi, dan akulturasi dan asimilasi. Apakah kurang jelas? Sudah jelas. Yuk, terima kasih. Oke, aku izin lanjut nanya ya. Dari materi yang kutangkap di atas tadi yang tentang asimilasi, aku nangkapnya kalau asimilasi itu lebih condong ke dalam tindakan yang seakan-akan merusak budaya gitu. Pertanyaanku, bisa nggak kira-kira nyebutin dampak positif yang ditimbulkan dari asimilasi? Terus apa aja syarat terjadinya asimilasi tersebut? Baik, dari yang saya tanggapi dari pertanyaan Anda tadi, mengenai persyaratan terbentuknya asimilasi itu cenderung ke hal yang negatif ya, dan bertanya mengenai hal positif yang dapat ditimbulkan dari asimilasi berserta syarat terjadinya. Baiklah, untuk asimilasi ini berdampak positif apabila dapat menambahkan kerukunan, keragaman, dan peningkatan kualitas hidup. Dan dampak negatifnya akan pudar atau hilangnya kebudayaan asli tersebut. Apakah sudah jelas? Oke, kurang lebih jelas. Sudah ada dampak positif yang diberikan dari asimilasi tersebut. Terima kasih sebelumnya. Jadi pertanyaannya, apa maksud dari masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat? Dan kenapa itu bisa menghambat perubahan sosial budaya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Agustina. Jadi maksudnya masyarakat yang memiliki kepentingan yang kuat itu, golongan masyarakat ini tuh sangat sukar sekali melepas kedudukan, kekuasaan, atau pengaruhnya. Misalnya kelompok yang sudah mapan biasanya tidak menghendaki terjadi perubahan karena takut posisinya terancam atau takut hidup susah. Contohnya orang-orang ini hubungannya kurang baik terhadap masyarakat lain, atau misalnya orang tua yang memasang internet di rumah untuk hiburan anak-anak. Kepentingan untuk mencegah anak-anak mendapat informasi yang belum sepatutnya berbenturan dengan kepentingan kekinian, yaitu selalu terkoneksi dengan internet. Apakah menjawab pertanyaan? Yes. Saya ingin bertanya mengenai pembelajaran bab 1 mengenai penyebab yang menyebabkan perubahan sosial dan budaya. Di sana ada 5 penyebab dan saya ingin bertanya, dari penyebab yang menyebabkan perubahan sosial dan budaya seperti yang tadi Anda sebutkan,
Bagaimana caranya mengatasi penyebab tersebut agar bisa menghambat adanya perubahan sosial dan budaya? Sekian, terima kasih. Oke, aku bakal jawab pertanyaan yang dari Riko tadi. Jadi, cara untuk mengatasi penyebab itu untuk menghambat adanya perubahan sosial itu, untuk yang pertama ini, yang masuknya kebudayaan asing dan yang mempengaruhi kebudayaan asli, itu bagaimana kita harus memfilter masuknya budaya asing. Jadi, kita sebagai orang yang memiliki budaya asli ini harus merasa kalau misalkan budaya kita ini lebih baik, jadi kita tidak nggak semuanya yang masuk dari budaya asing itu diambil. Kemudian adanya konflik yang terjadi di masyarakat, ini kita harus mengedepankan toleransi lebih tinggi lagi. Jadi kan kita juga punya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus bisa toleransi lebih tinggi lagi terhadap masyarakat lainnya gitu. Terus munculnya penemuan-penemuan baru di masyarakat ini, penemuan ini banyak dimunculkan kan. Jadi kan karena kan seiring perkembangan zaman. Tapi bagaimana sih cara kita untuk memanfaatkan penemuan itu tinggal lebih baik atau lebih buruk aja gitu? Atau sesuai apa enggak sama penemuannya? Terus kalau misalkan untuk perubahan jumlah penduduk, ini bisa ditekan karena kan jumlah penduduk akan semakin tinggi. Ini bisa ditekan dengan adanya keluarga berencana atau KB. Lalu yang terakhir perubahan lingkungan yang ada. Jadi kan kalau misalkan di Indonesia ini dulu itu kan masih daerahnya kan daerah pedesaan, banyak pedesaannya. Walaupun sekarang masih banyak, tapi kayak sekarang sudah banyak yang berubah menjadi daerah industri, daerah perkotaan gitu. Nah, cara menghambatnya supaya nggak ada perubahan ya tinggal dikurangi untuk pembangunannya gitu. Oh, oke. Jawabannya sangat pas sekali dan bisa saya terima. Terima kasih, Saudari Afifah. Makasih. Oke, Papa, boleh saat ini saya bertanya. Saya ingin bertanya nih, kan di situ ada contoh perubahan yang tidak direncanakan. Nah, pada contoh perubahan yang tidak direncanakan tadi dijelaskan penyebab terjadinya perubahan itu tuh biasanya dikarenakan adanya bencana alam gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah perubahan yang terjadi hanya terjadi karena bencana alam saja atau ada pemicu lain? Sejauh ini tidak ada. Terkait hal ini belum ada dugaan lainnya selain bencana alam, karena yang tidak direncanakan itu hanya bencana alam sih biasanya. Apakah sudah jelas, Rikan? Oke. Terima kasih atas jawabannya. Nah, Das. Sebelum yang tadi saya ingin bertanya mengenai pembelajaran bab 1 mengenai penyebab yang menyebabkan perubahan sosial dan budaya. Di sana ada 5 penyebab dan saya ingin bertanya dari penyebab yang menyebabkan perubahan sosial dan budaya seperti yang tadi Anda sebutkan. Bagaimana caranya mengatasi penyebab tersebut agar bisa menghambat adanya perubahan sosial dan budaya? Sekian, terima kasih. Oke, aku bakal jawab pertanyaan yang dari Riko tadi. Jadi, cara untuk mengatasi penyebab itu untuk menghambat adanya perubahan sosial itu, untuk yang pertama ini, yang masuknya kebudayaan asing dan yang mempengaruhi kebudayaan asli, itu bagaimana kita harus memfilter masuknya budaya asing. Jadi kita sebagai orang yang memiliki budaya asli ini harus merasa kalau misalkan budaya kita ini lebih baik, jadi kita tidak nggak semuanya yang masuk dari budaya asing itu diambil. Kemudian adanya konflik yang terjadi di masyarakat, ini kita harus mengedepankan toleransi lebih tinggi lagi. Jadi kan kita juga punya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus bisa toleransi lebih tinggi lagi terhadap masyarakat lainnya gitu. Terus munculnya penemuan-penemuan baru di masyarakat ini, penemuan ini banyak dimunculkan kan. Jadi kan karena kan seiring perkembangan zaman. Tapi bagaimana sih cara kita untuk memanfaatkan penemuan itu tinggal lebih baik atau lebih buruk aja gitu? Atau sesuai apa enggak sama penemuannya? Terus
kalau misalkan untuk perubahan jumlah penduduk ini bisa ditekan karena kan jumlah penduduk akan semakin tinggi. Ini bisa ditekan dengan adanya keluarga berencana atau KB. Lalu yang terakhir perubahan lingkungan yang ada. Jadi kan kalau misalkan di Indonesia ini dulu itu kan masih daerahnya kan daerah pedesaan, banyak pedesaannya. Walaupun sekarang masih banyak, tapi kayak sekarang sudah banyak yang berubah menjadi daerah industri, daerah perkotaan gitu. Nah, cara menghambatnya supaya nggak ada perubahan ya tinggal dikurangi untuk pembangunannya gitu. Oh, oke. Jawabannya sangat pas sekali dan bisa saya terima. Terima kasih, Saudari Afifah. Makasih. Oke, Papa, boleh saat ini saya bertanya? Saya ingin bertanya nih, kan di situ ada contoh perubahan yang tidak direncanakan. Nah, pada contoh perubahan yang tidak direncanakan tadi dijelaskan penyebab terjadinya perubahan itu tuh biasanya dikarenakan adanya bencana alam gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah perubahan yang terjadi hanya terjadi karena bencana alam saja atau ada pemicu lain? Sejauh ini tidak ada. Terkait hal ini belum ada dugaan lainnya selain bencana alam, karena yang tidak direncanakan itu hanya bencana alam sih biasanya. Apakah sudah jelas, Rikan? Oke. Terima kasih atas jawabannya. Are done. Cut. Selesai. Are we done? Semua pertanyaan udah kan? Bentar. Kalau udah tinggal kesimpulan. Bentar. Bentar, guys. Satu lagi. Satu pertanyaan lagi, J. Siap. Lapar. Aku juga lapar ini. Mulai ya. Aku lapar banget, J. Ambil makan ya. gua. Ngantuk, woy. 1, 2, 3, action. Baik, saya ingin bertanya tentang bentuk-bentuk perubahan yang dilihat dari jangka waktunya. Menurut Anda, mana yang lebih baik dilakukan? Perubahan secara lambat atau perubahan secara cepat? Alasannya apa? Kemudian menurut Anda, pada contoh masyarakat Indonesia itu melakukan perubahan yang secara cepat atau secara lambat dalam sosial dan budayanya? Oke, aku mau jawab untuk bagian yang pertamanya, pertanyaan pertamanya, lebih baik yang mana perubahan secara cepat atau lambat dan kenapa? Kalau menurutku pribadi itu lebih mending perubahan secara lambat, karena kalau misalkan lambat itu orang masih bisa mempersiapkan diri untuk perubahan gitu. Sedangkan kalau misalkan cepat, itu kan kalau misalkan cepat tuh jadi kayak orang tiba-tiba gitu kan, jadi mereka masih belum siap, jadi nanti takutnya mereka malah lebih kayak kaget gitu dengan perubahannya. Malah jadi tidak bisa mengikuti perubahan yang ada. Oke, saya setuju sama Afifah. Jadi menurut saya perubahan secara lambat itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan biasanya melalui rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada perubahan lambat ini, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa kehendak atau rencana tertentu. Perubahan ini juga terjadi melalui tahapan dari yang sederhana lama-kelamaan menjadi maju. Apakah sudah jelas, Lia? Jadi kemudian menurut Anda pada contoh masyarakat Indonesia itu melakukan perubahan yang secara cepat atau secara lambat? Secara lambat, karena buat berubah itu butuh waktu yang cukup lama dan biasanya melalui proses-proses yang cukup banyak. Oke. Aku mau nambahin untuk yang di bagian Indonesianya itu kan karena bisa dilihat sendiri Indonesia ini kan berkembangnya agak lama.
Jadi itu kayak udah kelihatan banget kalau misalkan Indonesia itu perubahannya secara lambat. Gimana, Dea? Baik, jawaban saya terima. Saya kira materi yang sudah dibahas dan argumen-argumen dari teman-teman sudah cukup untuk pembahasan kita hari ini. 3, 2, 1. Baik, dari materi yang telah kami sampaikan dapat kami simpulkan bahwa setiap masyarakat seperti manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan yang mempengaruhi terbatas maupun luas. Serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat. Akan tetapi, ada juga perubahan yang berjalan secara cepat. Perubahan-perubahan ini hanya akan dapat dikemukakan dalam kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya pada susunan kehidupan masyarakat. Pada waktu yang lampau, dengan kehidupan masyarakat sekarang, kehidupan masyarakat desa dengan kota di Indonesia misalnya, akan berpendapat bahwa masyarakat tersebut statis, tidak maju, dan tidak berubah. Perubahan-perubahan masyarakat dalam mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak zaman dahulu, namun dewasa ini perubahan-perubahan tersebut berjalan dengan sangat cepat, sehingga membingungkan manusia yang menghadapinya. Perubahan-perubahan mana sering berjalan secara konstan. Ia tersebut memang terikat oleh waktu dan tempat. Akan tetapi, karena sifatnya yang berantai, menyebabkan terjadinya perubahan budaya atau kebiasaan di kehidupan masyarakat. Walau ada pula keadaan di mana masyarakat mengadakan reorganisasi unsur-unsur struktur masyarakat yang terkena perubahan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau khilafah yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.